Finish posisi pertama yang diraih oleh Kiandra Ramadipa di Estoril kemarin membuktikan satu hal. Pembalap muda Indonesia selalu memiliki potensi besar untuk mengacaukan dominasi di daratan Eropa. Kini, fokus kita akan langsung bergeser ke kejuaraan dunia Moto3 sesungguhnya, di mana Veda Ega Pratama bersiap menghadapi putaran berikutnya di Automotodrome Brno, Ceko. Sebuah trek legendaris namun berstatus misterius bagi Veda. Karena sirkuit ini baru kembali masuk ke kalender resmi MotoGP pada musim 2025 kemarin setelah sempat absen panjang. Bagi Veda Ega Pratama, ini adalah momentum emas untuk membuktikan ketajaman adaptasinya di atas sasis Honda NSF 250 ERW. Di video kali ini, kita akan bedah secara objektif rahasia teknis sirkuit Brno, kalkulasi keunggulan mekanis motor Honda di trek ini, serta jadwal lengkap balapannya dalam waktu Indonesia Barat. Pastikan kalian tidak ketinggalan informasi pekan ini. Sebelum kita lanjut, silakan klik like dan subscribe dulu ke channel ini. Sudah? Yuk, kita bahas. Sirkuit Automotodrome Brno yang terletak di Republik Ceko adalah salah satu fasilitas motorsport klasik dan menantang. Secara data teknis di atas kertas, sirkuit ini memiliki panjang total sekitar 5,403 km. Berbeda dengan sirkuit pendek yang kompak, Brno adalah tipe sirkuit yang lebar, mengalir, dan memiliki karakter yang sangat megah. Sirkuit Brno secara total memiliki 14 tikungan, yang terbagi menjadi 6 tikungan ke kiri dan 8 tikungan ke kanan. Kombinasi tikungan di sini didominasi oleh high speed corner, atau tikungan-tikungan berkecepatan tinggi yang menuntut stabilitas kontrol yang sangat konstan dari pembalap. Satu hal yang paling mencolok dari karakter Brno adalah kontur treknya, yang bergelombang dengan perubahan elevasi yang cukup ekstrem, ditambah trek lurus utama yang menuntut penyaluran tenaga mesin yang stabil. Karakteristik ini otomatis mengubah total peta kekuatan mekanis motor di kelas Moto3. Jika di sirkuit stop and go motor hanya dituntut kuat dalam akselerasi pengereman keras, maka di sirkuit Brno, kunci utamanya adalah cornering speed atau kecepatan di tengah tikungan. Pembalap yang bisa menjaga ritme kecepatan motornya tetap konstan saat melibas tikungan cepat yang mengalir panjang akan memiliki keuntungan waktu lap yang sangat besar. Masuk ke poin analisis peluang untuk pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, kita harus melihat situasi ini secara realistis, namun tetap optimis. Sebagaimana yang kita tahu, sirkuit Brno sudah mulai kembali digunakan oleh sebagian besar pembalap senior sejak musim 2025 kemarin. Artinya, para rival utama di kelas Moto3 sebagian besar sudah mengantongi modal data setup dasar dan pengalaman referensi dari kunjungan mereka tahun lalu. Disinilah letak tantangan terbesar bagi Veda Ega Pratama. Veda harus memulai hari Jumat nanti dengan defisit informasi data lintasan yang murni. Strategi utama yang harus diterapkan oleh Veda dan kru mekaniknya adalah kecepatan adaptasi dan ketepatan menemukan setup suspensi terbaik sejak sesi latihan awal. Veda tidak boleh membuang waktu. Ia harus langsung bisa membaca titik pengereman baru dengan cepat di sirkuit yang belum pernah ia coba ini. Namun, mengapa kita tetap layak optimis? Jawabannya ada pada keunggulan teknis kendaraan yang digunakan Veda. Sepanjang musim 2026 ini, Veda bertarung menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Seperti karakteristik aslinya, motor Honda dikenal memiliki keunggulan mutlak pada kelincahan sasis, serta tingkat stabilitas suspensi yang luar biasa saat melibas tikungan high speed corner yang mengalir, di mana kecepatan keluar tikungan, exit speed, yang stabil, jauh lebih memegang peranan penting dibandingkan sekadar adu mesin di trek lurus. Agar dukungan yang kita berikan bisa maksimal dan kalian tidak ketinggalan setiap proses perjuangan Veda Ega Pratama dari hari pertama, berikut adalah jadwal lengkap dan akurat khusus untuk sesi Moto3 Grand Prix Ceko 2026 yang sudah disesuaikan sepenuhnya ke dalam waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari hari pertama, Jumat 19 Juni 2026. Sesi pertama yang akan dihadapi Veda adalah free practice. 1.
yang akan dimulai pada siang hari pukul 14.00 sampai 14.35. Sesi ini akan menjadi momen paling krusial bagi Veda untuk adaptasi instan melibas lintasan Brno. Sesi kedua di hari Jumat adalah praktis, yang berlangsung pada sore hari pukul 18.15 sampai 18.50. Di sesi ini, catatan waktu lap sudah mulai dihitung secara serius untuk penentuan kombinasi kelolosan babak kualifikasi. Kita bergeser ke hari penentuan posisi start, Sabtu. Di siang hari, ada sesi free practice 2 yang dimulai pukul 13.40 hingga 14.10. Ini adalah kesempatan terakhir bagi tim mekanik untuk mematangkan setup final motor sebelum kualifikasi. Sesi kualifikasi yang menegangkan akan dibagi menjadi dua bagian. Q1 akan dimulai pada pukul 17.45 sore dan dilanjutkan dengan Q2 untuk penentuan posisi start utama pada pukul 18.10 hingga 18.25. Dan inilah hari yang paling kita tunggu-tunggu, hari pembuktian di sesi main race atau balapan utama pada Minggu, 21 Juni 2026. Balapan kelas dunia Moto3, di mana Veda Ega Pratama akan bertarung habis-habisan demi berburu poin kejuaraan dunia, akan disiarkan secara langsung pada pukul 16.00 sore tepat. Waktu yang sangat ideal bagi kita di Indonesia untuk nonton bersama. Sekarang, bagaimana analisis kalian melihat peta kekuatan di GP Ceko ini dengan tuntutan adaptasi instan pada karakter sirkuit high speed corner? Dengan potensi sasis Honda yang sangat mendukung di tikungan mengalir seperti Brno, di posisi berapakah Veda Ega Pratama akan mampu mengamankan posisi start dan menyentuh garis finish pada hari Minggu nanti? Apakah target realistis menembus posisi 5 besar bisa diraih? Atau justru ada kejutan podium yang lebih tinggi? Tulis prediksi dan opini logis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton analisis data balap kali ini. Silakan share ke komunitas motorsport lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.